Para hadirin hadirat yang kami hormati, mari kita tasakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam pada malaikat di mana Allah memperjalan kita di akhir zaman ini. Kita menemui salah faidah dan ajarannya para mujahidin. Suatu solusi yang selama ini kita belum menemukan solusi itu. Suatu perjalanan perjuangan dengan sistem sikap mental seperti ajaran lillah billah lirrasul birasul yu'ti kulladzi haqqin haqqah taqdimul amal alam. Kamu dan apa-apa yang kau perbuat, atau lillah bila di dalam satu Al-Quran sana ada bismillahirrahmanirrahim innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Orang-orang munafik itu tempatnya di bawah dari neraka dan tiada penolong baginya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah dan seterusnya. Kecuali mereka yang kembali dan memperbaiki diri dan berpegang billah wa akhlasu dinahum lillah dan memurnikan dalam ibadahnya lillah semata-mata. Jadi bilang gemilang nilai budiah ini sangat relevan dengan Al-Quran, baik istilah maupun kualitas. Wa akhlasu dinahum lillah dan murnikan dalam agama lillah semata-mata. Jauh lain maksudnya mereka tidak diperintah melainkan mengabdi pada Allah dengan murni. Para mujahidin wal mujahidat, kesadaran rasa di dalam penerapan kenikmatan di akhir zaman ini sangat relevan dengan sabda Allah, maksudnya Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kau perbuat. Ini suatu relevan tentang kualitas status bobot para mujahidin wal mujahidat. Suatu nilai hubungan rohani plus kesempurnaan agama ada lirrasul birasul. Kalau di dalam syahadat dua tidak sah, orang belum Islam masuk Islam tanpa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pribadi kami, terutama pengalaman kami, ini hanya di bibir begitu saja. Walaupun di dalam hati sangat terbatas sekali para mujahidin dan mujahidat. Namun alhamdulillah di akhir zaman ini Allah menurunkan pembimbing, yaitu mu'alif salaf waqidiyah qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Di samping lebih positif tentang hubungan Rasulullah, maka sekaligus ada status derek Rasulullah SAW li Rasul dan kesadaran rasa ini jasa Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lil ghaus bil ghaus, lil ghaus ini mu'alif akhidiyah
memberi tuntunan tidak mewajibkan tahu siapa Triagungnya, demi kemudian dan keseimbangan kenormalan dalam rangkaian ajaran waidah itu sendiri. Dengan tidak wajib tahu siapa Triagungnya, maka lebih mudah untuk kita hubungan. Yang penting kita yakin adanya nur Allah yang berfungsi menolong. Di samping lebih normal, biasanya orang itu tersilau, sering silau. Kalau kita tahu Triagungnya, seandainya benar sekalipun, apalagi belum tentu benar. Seandainya tahu Triagungnya benar sekalipun, apalagi belum tentu benar, maka dikhawatirkan kita silau pada Triagung itu. Kalau ada kekasih Allah, aulia Allah, wali Allah, ada sebagian mereka diberi sifat-sifat Allah yang kun fayakun. Apalagi sultan aulia, maka dikhawatirkan manusia itu tersilau sehingga tumpang tindih yang seharusnya lillah harus di atas menjiwai semuanya lirasul birasul, maka terfokus pada bos, bahkan hanya Triagungnya. Maka di sini kebijaksanaan beliau ini yang bisa kami uraikan. Mungkin yang tidak bisa kami uraikan di sini lebih banyak lagi. Mengapa kita harus bukan dengan kaos? Padahal Al-Quran Al-Hadis sudah cukup. Lillah billah lera sudah cukup. Karena kondisi kita yang dzulumun kafar, yang selalu salah dan lupa, sehingga di saat ada pancaran ilahiyah, bimbingan Rasul, terhalang oleh egoisme manusia, terhalang oleh perasaan manusia, oleh kemauan manusia itu sendiri, sehingga tidak mampu dia menerima pancaran hidayah dari Allah dan Rasulnya itu para mujahidin. Wajar Al-Quran Al-Hadis sudah, tetapi karena kita tidak mau menerima keadaan kita tidak mampu menerima petunjuk dari Allah dan Rasulnya para mujahidin. Terlalu tinggi antara Allah Rasul dan kita zulumun kafar, mahal khotok wa nisyan, maka pancaran itu kita tidak mampu menerima. Justru yang terima bisikan manusiawi kita sendiri, saya untuk saya dan sebagainya. Maka kita masuk Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli menunjukkan jikalau kau tidak tahu. Orang bertanya berbagai macam cara sesuai dengan kondisi si penanya dan yang ditanya dan kondisi lingkungan itu sendiri. Di sini kesadaran hati kita, batinnya kita, maka relevansi tanya itu pertama kita menyesuaikan diri dengan harapan lillah billah lirrasul birasul. Kita menyesuaikan ada perjalanan beliau yang rahmatan alamin, maka kita ada doa Allah barik fima khalaqta
Hubul watal minat iman cinta pada tanah air melupakan sebagian iman ada wa fi hadhil balda. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang tidak hanya satu golongan bangsa, satu negara, tapi semua manusia, semua Bani Adam. Maka ada perjalanan doa wa ja'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Satu sajian komposisi yang gilang-gemilang mencakup konstruksi bangunan Islam ini para mujahidin. Walaupun praktek realita butuh ulama, ustad untuk menuntun satu bidang yang tersendiri, misalkan bidang fikih, bidang faraid dan sebagainya. Bidang kesadaran, keimanan, nilai budaya dan tauhid. Di samping ada Allah dan Rasulnya, kita makmum pada beliau Ghausi hadza zaman. Dan kemudian kenyataan kita tidak tahu siapa periagungnya. Ya kau yakin adanya Nur Allah yang berfungsi menolong. Oleh karena Satwaidah dan ajarannya ini sangat relevan dari sejarah lahirnya Wahidiyah. Kalau ada seorang jazat namanya Mbah Dullah Suberdrimu, kecamatan selatannya Kediri, entah kecamatan Kotal atau kecamatan Kandat Bolo Alam. Di saat beliau itu Wahidiyah langsung mengatakan bahwa Wahidiyah adalah awal perjuangannya Imam Mahdi. Oleh karena yang bilang orang jazat, maka kita perlu membuktikan secara ilmiah. Benarkah kandungan Satwaidah itu relevan dengan perjalanan Al-Mahdi?